Assalamualaikum anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak ibu tetap sehat di rumah ya, dan jaga selalu kesehatannya. Nah, pada hari ini kita masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Buka bukunya ya. Kita lanjutkan. Dalam minggu ini kita masih subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tapi khusus pada hari ini kita akan mempelajari yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, anak-anak ibu bisa dilihat di halaman 1 bahwasannya anak-anak ibu harus bisa menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Apa indera pendengaran kita? Adalah telinga. Nah, coba perhatikan di halaman 5. Sudah? Di sini kita akan melakukan percobaan cara menghasilkan bunyi. Nih, coba perhatikan ya anak-anak ibu. Apa itu bunyi? Nah, kan kita harus tahu dulu apa itu bunyi. Nah, bunyi itu merupakan sesuatu yang kita dengar. Nah, kita mendengarkan kan pakai telinga. Nah, kalau terdengar oleh telinga berarti itu adalah bunyi. Bunyi itu ada bermacam-macam. Ada yang kuat bunyinya, ada yang lemah, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang teratur ataupun yang tidak teratur. Nah, bunyi yang kita dengar itu memiliki sumber bunyi. Ini dia, sumber bunyi. Apa tuh Bu sumber bunyi? Nah, coba anak-anak ibu perhatikan nih. Nih dia. Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat sehingga bunyi itu dapat kita dengar dari sumber bunyi sampai ke telinga kita. Kenapa kok bisa kita terdengar ya di telinga kita? Karena adanya sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi tadi? Adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi, ya. Coba, bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut akan mengakibatkan udara di sekitarnya itu juga bergetar sehingga menimbulkan gelombang bunyi di udara. Itu dia. Nah, kalau kita berteriak atau bernyanyi, itu kan ada getaran tuh di pita suara. Makanya kalau misalkan anak ibu bernyanyi, ibu ada di sekitar kamu, berarti ibu bisa mendengarkan kamu bernyanyi. Ya, begitu juga sebaliknya ya. Di saat ibu sekarang menjelaskan, tetapi sekarang kita menggunakan video, tapi anak ibu juga bisa mendengarkan karena adanya gelombang bunyi. Oke? Bunyi itu merupakan salah satu energi ya. Selain melalui udara, bunyi itu dapat merambat melalui padat, cair, dan gas ya. Bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Udara itu termasuk yang mana? Ya, udara itu termasuk gas. Oke? Jangan sampai salah ya nak. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa katanya. Di ruang hampa berarti bunyi tidak dapat merambat. Bunyi juga dapat memantul ya. Selanjutnya, bunyi itu dapat dihasilkan melalui benda-benda di sekitar kita. Ada yang caranya dipukul, ada caranya yang digesek, dan ada juga caranya yang ditiup. Nah, alat musik tradisional yang ada di Indonesia ini kan bermacam-macam, ya kan? Bermacam-macam. Alat musik tersebut akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda juga. Cara menggunakannya atau cara menghasilkan bunyinya juga berbeda-beda.
Nah, itu dia tadi, ada yang dipukul, ada yang digesek, ataupun ditiup. Contohnya apa kalau dipukul? Ya, tuh coba perhatikan nomor 1. Ada gendang. Gendang diapakan supaya menghasilkan bunyi? Nah, gendang itu kan dibunyikan dengan cara memukul kulit yang dibentangkan pada badan gendang. Itu dia. Kita caranya diapakan? Kita pukul. Selain gendang apa lagi? Ya, ada gong ya kan, dipukul bunyinya kan pakai pemukul. Yang kedua, ada caranya dengan ditiup. Nah, seruling itu ditiup apa dipukul supaya menghasilkan bunyi, Nak? Ya, ditiup. Nah, seruling itu kita tiup, ada lubang-lubangnya kan? Itulah untuk yang menghasilkan bunyi. Oke? Selain seruling apa yang biasanya kita lihat yang ditiup? Terompet ya, terompet. Yang ketiga, caranya itu digesek. Nah, apa itu digesek? Ya, ini dia. Piano. Piano digesek? Tidak. Yang digesek adalah biola ya. Biola itu dimainkan dengan cara digesek. Nah, pernah ngelihat biola ya, Nak ya? Badan biola dapat beresonasi ketika dawai-dawainya digesek ya. Terus apa lagi? Dipetik. Apa contohnya dipetik? Ini dia gitar. Pernah lihat gitar ya? Mungkin anak-anak ibu di rumah ada yang punya gitar. Nah, gitar itu dimainkan dengan cara dipetik. Permainan gitar dapat mengubah nada pada gitar dengan menekan dawai menggunakan jemari salah satu tangan. Sedangkan tangan yang lain memetik atau menggetarkan dawai di dekat lubang udara. Makanya terdengar bunyi atau keluarlah dia bunyi dari sumber gitar tadi. Nah, yang piano dimainkan dengan apa? Menekan tuts pada piano. Kita tekan kan piano? Piano itu kita tekan. Ada juga kalau di sekolah biasanya pianika tuh kan kita tiup, habis itu kita tekan. Kalau tidak ditekan dia tidak menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak ibu di sini bisa melihat bahwasannya ada gendang, seruling, piano, biola, dan gitar. Bisa dibaca lagi di rumah ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan di halaman 6. Nih. Ini halaman 6 ada percobaan. Anak-anak ibu bisa mencoba di rumah ya. Ada yang punya alat atau bahannya rebana, ada tongkat pemukulnya, dan ada pasir ya. Bisa dilakukan di rumah. Baca ya, Nak ya. Selanjutnya kita buka halaman 12 ya. Nah, coba lihat halaman 12. Bu, kita akan mempelajari percobaan untuk menunjukkan bahwa bunyi itu dapat merambat di mana tadi yang Ibu bilang ada benda padat, benda cair, dan gas. Gas itu adalah udara. Ya, Nak ya. Bagaimana bunyi dapat sampai ke telinga kita? Bisa kita dengar. Bunyi itu merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getar. Bunyi dapat terdengar kalau ada, nih dia, kalau ada apa? Nih, yang pertama, ada sumber bunyinya. Yang kedua, ada media penghantarnya. Yang ketiga, ada pendengaran kita. Kalau seandainya nomor 1 dan 2 itu ada, dan nomor 3 pendengaran kita tidak bisa mendengar, bisakah kita mendengarnya, Nak? Tidak bisa. Maka dari itu yang ketiga inilah yang memenuhi syarat supaya kita bisa mendengarkan bunyi. Bunyi itu berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengaran dengan cara merambat.
Merambat di mana aja bunyinya, Bu? Yaitu tadi, merambat di zat padat, merambat di zat cair, dan merambat di udara. Anak Ibu bisa baca yang di bagian bawah ini ada aktivitas. Di sini ada dibaca di rumah ya nak ya. Ada yang merambat melalui zat padat ya. Nih, ada yang merambat melalui zat cair dan ada yang dari udara. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh nih yang Ibu fotokan. Bunyi merambat melalui benda gas. Nah, kalau benda gas contohnya apa tadi? Di udara. Coba nih perhatikan nih. Suara merambat melalui udara. Udara itu termasuk benda gas ya. Nomor 2, bunyi merambat melalui benda padat. Apa benda padatnya? Itu dia berbicara itu melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Yang ketiga, apa tuh nak? Bunyi merambat melalui benda cair. Apa? Yaitu benda cairnya. Bisa kita dengarkan melalui air di dalam tong. Kita isi air dalam tong. Habis itu air itu termasuk benda cair. Kita pukulkan batu di sampingnya, kita dengarkan. Terdengarlah dia bunyi. Oke? Nah, di sini anak-anak Ibu bisa nanti di bukunya dibaca lagi anak ya. Nah, semua alat-alat musik yang ibu jelaskan tadi itu merupakan keberagaman yang ada di Indonesia, keberagaman alat musik yang ada di Indonesia. Oke? Nah, sampai di sini anak-anak Ibu mudah-mudahan dapat memahami apa yang Ibu jelaskan tentang materi ilmu pengetahuan alam ya, tentang menghasilkan bunyi ya nak ya. Nah, anak-anak Ibu, seperti biasa Ibu akan memberikan satu pertanyaan, yaitu apa itu sumber bunyi? Nah, anak-anak Ibu bisa menjawabnya ya. Sumber bunyi adalah, nah boleh dijawab di kolom komentar. Harus diingat-ingat ya nak. Sumber bunyi adalah, nah, hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.